Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kitab At-Tadhib. Nah, ini kitab apa? Ini kitab At-Tadhib fi adillati matnul ghoya wa takrib. Ini adalah kitab yang berisi tentang adillah, dalil-dalil matan ghoya wa takrib. Ghoya wa takrib itu adalah kitab dasar fikih Imam Syafi'i. Nah, jadi ghoya wa takrib itu nanti akan dijelaskan panjang lebar di kitab ini ya, kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib ini adalah penjelasan dari kitab ghoya wa takrib. Nah, at-tadhib ini adalah fi adillati matnu. Jadi isinya dalil-dalil dari kitab ghoya wa takrib. Abu Syuja itu yang mengarang ghoya wa takrib fi fikih Syafi'i. Jadi ini fikih madhab Syafi'i. Nah, jadi kitab ini isinya dalil-dalil yang ada di kitab-kitab fikih. Nah, coba kita buka. Nah, ini contoh kitab Toharoh ya. Misalnya di sini kita cari kitab Toharoh. Kita menjelaskan hukum-hukum Toharoh halaman 13. Kita cari halaman 13. Nah, ini halaman 13. Nah, kitab Ahkam Toharoh, kita menjelaskan hukum-hukum Toharoh atau bersuci. Nah, tatkala air sangat penting sebagai alat, beliau mengatakan bahwa air yang dianggap sah untuk dipakai bersuci ada 7 macam. Lah beliau, nah ini pengarang kitab mengatakan, loh, mengapa ini ada 7 sah? Air hujan, air laut, air sungai. Nah, loh kok beliau yang mengatakan, bukan Nabi? Nah, sekarang kita buka ini kitabnya. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Al-miyahu air allati yajuzu biha yang bisa digunakan air tersebut at-tathhir untuk bersuci sab'u miyahin, ada 7 air. Ma'u sama air langit. Nah, ini air hujan, air laut, air asin, air sungai, air sumur. Nah, ini ada ma'u sama air langit, wa ma'ul bahri air laut, wa ma'un nahri air sungai, wa ma'ul bi'ri air sumur, wa ma'ul aini air sumber, wa ma'ul salji air salju, wa ma'ul barodi air embun. Loh, ini sih kok beliau yang mengatakan, bukan Rasulullah? Lah, ini kita lihat satu referensinya. Satu, wa yamkunu ayyaqalu ikhtisaran. Nah, bla 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 bla. Ayatun minha qaulu ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Nah, ini dalilnya. Surat Al-Anfal ayat 11. Jadi wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah menurunkan kepada kalian minas sama'i dari langit ma'an air liyutahhirakum bih untuk menyucikan kamu bihi dengan air tersebut. Ini surat Al-Anfal. Jadi dalilnya dari Al-Qur'an ada. Wa haditsu minha ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala sa'ala rajulun rasulu bla bla bla, ya Rasulullah, ini narkabul bahar, sesungguhnya ini pas di laut, wa nahmilu ma'ana qalilun minal ma', dan kami membawa air sedikit. Fa in tawaddo'na biha atsyana, nek wudu kok entek piye misalnya ya. Bla 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 bla, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu. Jadi air laut itu suci, ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nah, seperti itu. Ini dalil dari hadis. Jadi 7 macam ini air bukan hanya perkataan ulama, tapi itu berdasarkan dari hadis. Nah, terus ini sumal miyahu anasal, ini ada dalilnya nomor 2 ini. Nah, terus setiap al-musammasu bla bla bla, ini ada dalilnya di bawahnya ini. Jadi kitab ini menjelaskan tentang dalilnya ini. Kalau di sini kan tidak ada dalilnya ya, cuman air ini. Mana dalilnya tidak disebutkan. Nah, kalau ingin tahu dalilnya, nah belajar kitab ini. At-Tadhib fi adillati matnul ghoya wa takrib. Kemudian coba kita buka bab haid. Misalnya, nah, kitab shalah misalnya, kitab shalah. Kitab shalah, di sini ada kitab shalat. Nah, kitab ahkamis shalah. Nah, ini. Seperti ini. As-sholatul mafruḍah khamsun. Salat yang diwajibkan itu ada khamsun, ada 5. Loh, kok dari mana ini dasarnya? Nomor 1. Al-aslu fi masyru'iyyatin as-shalah ayatun minha qauluhu ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minina, sesungguhnya
terhadap orang-orang mukmin kitaban itu sudah ada ketentuannya mauquta dan ada waktu-waktunya. Nah, di waktu mauqutan itu di waktu. Surat An-Nisa ayat 100. Ini dalilnya. Jadi tidak sembarang asal jeplak, tapi ini ada dalilnya. Kemudian mana lagi dalilnya? Wa ahaditsu minha, dan hadis dari itu yaitu hadisun Ibnu Umar radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari, diriwayatkan Bukhari wa Muslim bla bla qala Rasulullah bla bla bla. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Nah, ini dalilnya hadisnya. Kemudian dijelaskan hadis lagi. Wa ja'a fil haditsil Isra, dan dijelaskan dalam hadis Isra Mi'raj ini, fa faradallahu ala ummati khamsina salat. Allah mewajibkan umatku 50 salat bla bla bla. Nah, ini jelaskan sampai 5, yaitu hiya khamsun, 5 min haitsul fi'li, dari segi mengerjakannya, hiya khamsuna, dia 50 min haitsul ajri, dari segi pahalanya. Nah, seperti itu. Ini hadis Isra Mi'raj. Nah, jadi setiap kali kalau di sini kan pengertian sholat, adapun sholat difardukan diwajibkan ada 5. Dalam sebagian redaksi kitab lain menggunakan kata-kata sholat. Nah, ini kan nggak ada dalilnya, tapi di kitab ini ada dalilnya. Coba kita buka di bab haid. Nah, yuk, ini halaman 36. Wa yahrumu bil haidi wa nifas. Misalnya kita coba buka bab haid. Nah, haram ini wa yahrumu bil haidi wa fi ba'din nusuk. Nah, haram sebagai sebab sedang haid, pada sebagian redaksi kitab lain terdapat kata, dan haram bagi orang yang sedang haid melakukan 8 perkara. Yang pertama, sholat fardu atau sunnah. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Nah, yang keempat, apa ini? Bukan ayat yang sunahkan. Nah, yang keempat, menyentuh mushaf, yaitu menyentuh mushaf itu nggak boleh. Terus ada lagi. Nah, ini tawaf. Yang kelima mana ini? Yang kelima, masuk masjid bagi wanita yang sedang haid jika khawatir darahnya. Ini mana dalilnya ini? Ini membaca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, ini mana dalilnya? Enggak ada disebutkan di sini. Salat fardu ini enggak ada dalilnya. Berpuasa ini mana lo? Cuman puasa tok. Membaca Al-Qur'an ini cuman enggak boleh baca Quran tok, tapi enggak ada dalilnya. Lah, ini di sini ada dalilnya. Wa yahrumu bil haidi wa nifasi, dan diharamkan bagi orang yang haid wa nifas tamaniyatu asya, ada 8 perkara. Yang pertama, as-salat. Nah, ini as-salat mana dalilnya? Nomor 2. Nah, untuk hasyiah, sahifah, wa hasyiah, ini berarti sudah dijelaskan ini di sebelumnya, atau di hasyiah ini sudah dijelaskan. Wa saumu, dan berpuasa. Jadi orang haid enggak boleh berpuasa. Mana dalilnya? Nomor 3. Rawahul Bukhari. Nah, ini diriwayatkan dari Bukhari wa Muslim an Abi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah wa qad sa'ala naqsan dinaha alaysa idha hadat lam tusalla wa lam tasum. Alaysa, bukankah idha hadat, apabila dia haid, lam tusallat, jadi tidak boleh salat, wa lam tasum, tidak boleh berpuasa. Rawahul Bukhari, dijelaskan lagi bla 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 bla. Terus ini wa qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Qur'an. Loh, ada yang mengatakan boleh. Loh, ini kok tidak boleh. Terus ini mana dalilnya? Nah, nomor 4. Rahu Ibnu Majah an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul junuba wal haido syai'an minal Qur'an. La yaqra'u, tidak boleh membaca al junuba, orang yang junub, wal haidu, dan orang-orang yang haid, syai'an, sedikit pun, saat atau satu pun, minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Jadi ini ada dalilnya. Terus ini mana dalilnya ini? Ini kan nggak ada dalilnya. Nah, ini harus belajar kitab ini, At-Tadhib. Nah, ini ada dalilnya. Jadi setiap perkataan di dalam kitab fikih itu ada dalilnya. Kemudian wa masal mushaf, dan tidak boleh menyentuh mushaf, wa hamluhu, atau membawanya. Nomor 5, mana dalilnya ini? Nomor 5, liqouli ta'ala la yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah ayat 79. Tidak boleh menyentuh, la yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, illal mutahharun, kecuali orang yang suci, ilal mutahharun, kecuali orang yang suci. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Nabi Muhammad, alla yamassa Quran illa tahirun, dan yento, atau tidak boleh menyentuh Al-Qur'an illa tahirun, kecuali orang yang suci. Kemudian dijelaskan lagi rawahu bla 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 bla. Nah, kemudian wa dukhulul masjid, dan tidak boleh masuk masjid. Loh, mana dalilnya ini? Nah, coba di sini. Menyentuh mushaf tadi sudah dijelaskan. Masuk masjid bagi wanita yang sedang haid tidak boleh jika ia khawatir darahnya akan tercecar. Di sini kan tidak ada dalilnya. Nah, di sini ada dalilnya ini.
Wa dukhul masjid in khafat la uhillul masjida li haidin. Tidak halal masjid li haid bagi orang yang haid, wala li junubi, dan tidak halal bagi li junubi orang yang junub. Nah, ini. Nah, rawahu Abu Dawud. Nah, ini sini dijelaskan. Set bla bla bla. Wa inda Nasa'i, dijelaskan juga dari riwayat An-Nasa'i. Nah, dijelaskan juga wa tawafu, dan tawaf. Nah, ini mana dalilnya? Tadi kan di situ dijelaskan. Nah, dijelaskan. Nah, dijelaskan di sini ada tawaf.